Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dan ARM Limited di London, Inggris, Senin 23 Februari 2026. Dalam kerjasama itu, Indonesia akan mengirimkan 15.000 engineer untuk menguasai desain semiconductor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, kerjasama ini dilakukan supaya Indonesia bisa menguasai teknologi semiconductor. Menurut Erlangga, ARM diketahui menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern. Erlangga menambahkan kerjasama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roslani menyampaikan, kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia. Program tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun menghadirkan pelatih ARM langsung ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus. Rencana pemerintah yang memutuskan untuk mengimpor komoditas energi senilai 15 miliar dolar dari Amerika Serikat bakal berdampak pada pergeseran peta impor energi Indonesia. Setidaknya dengan kebijakan tersebut, sejumlah negara pemasok lama seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika berpotensi mengalami penurunan volume ekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, pembelian energi dari Amerika tidak akan menambah total volume impor Indonesia. Pasalnya, pemerintah hanya mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain. Bahlil juga menjelaskan, dalam praktiknya nanti skema pembelian tersebut akan tetap mempertimbangkan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Transaksi yang dilakukan harus memberikan manfaat baik bagi pihak Amerika Serikat maupun bagi Indonesia. Bahlil menyadari impor LPG Indonesia saat ini memang tergolong besar, yakni sekitar 7 juta ton per tahun. Selama ini, sebagian pasokan LPG tersebut juga telah berasal dari Amerika Serikat, namun ke depan volumenya akan ditingkatkan. Pemerintah berencana menerapkan mandatori percampuran bioetanol pada bahan bakar minyak sebesar 5% mulai dari 2028. Bahkan pemerintah menargetkan pencampuran bioetanol bisa mencapai 20%. Untuk memenuhi kebutuhan bioetanol tersebut, pemerintah akan mengizinkan impor bioetanol dari Amerika Serikat lebih dulu sampai pasokan bioetanol di dalam negeri sudah bisa mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, rencana kebijakan impor bioetanol dari Amerika Serikat tersebut karena kapasitas produksi industri etanol di dalam negeri saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Impor diposisikan sebagai solusi untuk menutup selisih antara kebutuhan dan produksi. Bahlil menegaskan bahwa impor dari Amerika Serikat ini sejatinya merupakan skema pengalihan sumber pasokan dari negara lain yang selama ini menjadi pemasok bioetanol Indonesia. Ia menilai kerjasama dagang dengan Amerika Serikat ini memberikan keuntungan, terutama terkait fasilitas tarif bea masuk 0%. Bahlil juga menilai kebutuhan etanol ini tidak hanya terbatas untuk campuran bahan bakar bensin atau bioetanol, tetapi juga untuk kebutuhan sektor industri lainnya yang selama ini memang masih bergantung pada pasokan impor. Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mencairkan anggaran infrastruktur senilai 3,7 triliun sepanjang Januari 2026.
Nilai itu setara 0,9% dari pagu yang disiapkan dalam APBN 2026 sebesar 434,8 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Swahasil, proyek infrastruktur ini untuk berbagai macam sektor, di mana fokus utamanya adalah untuk mendukung swasembada pangan, energi, air, serta konektivitas. Pencairan anggaran infrastruktur terbesar pada Januari 2026 ialah untuk proyek konektivitas senilai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari pembangunan dan preservasi jalan, pembangunan dan preservasi jembatan, dan pembangunan jalan tol. Kedua terbesar yakni proyek perumahan dan fasilitas umum alias FASUM senilai 900 miliar rupiah, diantaranya untuk pembangunan sekolah unggul Garuda hingga revitalisasi sekolah. Ketiga yakni proyek ketahanan energi dengan nilai yang telah dicairkan 700 miliar rupiah. Anggaran ini ditujukan untuk proyek pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon, Semarang, dan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Terakhir adalah untuk ketahanan pangan senilai 500 miliar rupiah, digunakan untuk proyek bendungan, jaringan irigasi, operasi pemeliharaan Sarpras SDA, serta cetak sawah dan optimalisasi lahan. Amerika Serikat memperkuat pengaruh teknologinya di Asia. Dalam gelaran Indian AI Impact Summit, perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat mengumumkan komitmen investasi besar-besaran untuk memperkuat ekosistem kecerdasan buatan di India. Belanja modal para hyperscaler global seperti Amazon, Microsoft, Meta, dan Alphabet bahkan diproyeksikan mencapai 700 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini atau setara sekitar 11.000 triliun rupiah. Langkah ini memperlihatkan bagaimana India menjadi sasaran baru perebutan dominasi AI global dalam satu dekade ke depan. Dari sisi korporasi AS, Microsoft menyatakan tengah menyiapkan investasi 50 dolar AS untuk pengembangan AI di kawasan Global South hingga akhir dekade ini. Sementara OpenAI dan AMD menjalin kemitraan dengan Tata Group asal India guna membangun kapasitas AI. Sedangkan raksasa investasi Blackstone juga turut serta dalam penggalangan dana sebesar 600 juta dolar AS untuk perusahaan infrastruktur AI India, NISA. Dari sisi domestik, konglomerasi India seperti Reliance Industries berencana menggelontorkan 110 miliar dolar AS untuk data center dan infrastruktur digital. Adani Group juga menyiapkan 100 miliar dolar AS untuk pembangunan data center AI dalam satu dekade. Hubungan bilateral makin erat setelah perwakilan pemerintah AS dan India menandatangani kesepakatan Pax Silica, inisiatif yang diluncurkan era Donald Trump untuk mengamankan rantai pasok global teknologi berbasis silikon. Sejumlah tokoh teknologi dunia pun turut hadir, termasuk CEO OpenAI Sam Altman, CEO Alphabet Sundar Pichai, CEO Anthropic Dario Amodei, hingga CEO Google DeepMind Demis Hassabis.